memuaskan suatu saat nanti. Artinya apa? Kalau kita belajar sungguh-sungguh hari ini, maka kesuksesan akan menanti kita di masa yang akan depan. Semua anak-anak ibu pengen sukses? Jadi kita harus tetap semangat belajar. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afnina bil ilmi wa zayyanna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammalna bil afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akan ambil absen dulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, ibu ingin bertanya dulu. Siapa anak-anak ibu yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan dulu. Etika komunikasi Islami, Bu. Etika komunikasi Islami. Sekarang ibu pengen tanya, siapa yang bisa ngasih contoh etika dalam berkomunikasi secara Islami? Silakan Azira. Menggunakan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Ya, menggunakan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Kita kasih aplaus dulu untuk Azira dan Nurul. Sekarang kita masuk materi baru, yaitu tentang penyembelihan hewan. Anak-anak ibu sudah pernah melihat orang menyembelih hewan? Sudah. Sebelum ibu menjelaskan materi, ibu ingin menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian penyembelihan hewan dalam Islam. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu mampu menguraikan hikmah penyembelihan hewan dalam Islam. Asesmen awalnya berupa kuis. Nanti akan diundi secara acak. Nama siapa yang keluar nanti dia yang akan menjawab pertanyaan. Jadi nama siapa yang keluar nanti harap anak-anak ibu maju ke depan kelas. Paham? Nah, kita coba. Azira Dwi Aprilia. Silakan Azira maju ke depan. Pertanyaan nomor 1. Di bawah ini jenis hewan yang halal dikonsumsi adalah C. Kita coba C. Betul. Kita tepuk tangan dulu untuk Azira. Satu lagi kita coba. Latasha Fikria. Silakan Latasha maju ke depan. Pertanyaannya, orang yang boleh melakukan penyembelihan hewan adalah. Apa jawabannya Latasha? B. Kita coba. Betul? Betul. Kita tepuk tangan dulu untuk Latasha. Baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu akan menjelaskan sepintas mengenai materi kita hari ini. Yang pertama itu pengertian penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan adalah memutus saluran makan, saluran pernapasan, dan urat nadi pada leher hewan yang disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Kemudian yang kedua, ketentuan
menyembelih, kemudian membaca basmalah dan takbir 3 kali. Kemudian arahkan pisau pada leher hewan. Itulah materi kita hari ini. Ibu akan menampilkan video berupa tata cara penyembelihan hewan. Ada terlihat? Siapkan alat penyembelih berupa pisau yang tajam. Anak ibu semuanya, sebelum ibu bagi menjadi beberapa kelompok, ibu ingin bertanya dulu, mengapa dianjurkan membaca basmalah sebelum kita menyembelih hewan? Siapa yang bisa jawab? Apa usia? Silakan. Ya, agar daging sembelihannya halal untuk kita makan atau konsumsi. Bagaimana dengan yang lain? Ya, Kaila? Bagaimana dengan daging ayam yang diasap, Bu? Kan kita tidak tahu apakah mereka bersalah atau tidak sebenarnya. Ya, ini ada temannya bertanya, bagaimana dengan daging ayam yang kita beli di pasar? Kan kita tidak tahu apakah orangnya membaca basmalah menyembelihnya atau tidak. Bagaimana? Halal atau bagaimana dagingnya kita makan? Hah? Halal. Dagingnya tetap halal kita makan. Kenapa? Karena di situ kita tidak tahu. Jadi hal ini kita berdasarkan pada sikap berprasangka baik kita terhadap sesama muslim. Baik anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu akan bagi anak-anak menjadi 5 kelompok. Nanti ibu akan membagikan LKPD yang akan kamu diskusikan masing-masing kelompok. Tugasnya adalah mendiskusikan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional, lalu mempraktekkan ke depan kelas bagaimana tata cara penyembelihan hewan tersebut. Paham? Paham. Sekarang silakan duduk berkelompok yang telah ibu bagikan. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Nanti kamu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing mengenai tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Sudah dapat LKPD semuanya? Dan ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dea, silakan. Ya, nanti dipraktekkan ke depan cara penyembelihan hewan secara tradisional. Silakan didiskusikan masing-masing. Nanti baru dipraktekkan ke depan kelas.
mulai. 1, 2, 3. Pagi, siang, pagi, siang, sore. Nah, siapa? Berarti masih belum fokus. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Baik, Nana Ibu semuanya, sekarang kita praktekkan ke depan tata cara penyembelihan hewan. Silakan kelompok 1 dulu maju ke depan kelas. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dio Angga Putra, samping kiri saya Muhammad Reno. Baiklah, kami akan mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Yang pertama, siapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat, lambung sebelah kirinya di bagian bawah. Yang ketiga, pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. Yang keempat, letakkan leher hewan di atas penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih. Nawaitu an anzabah hazal babarata lillahi ta'ala. Yang keenam, membaca basmalah dan takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang ketujuh, arahkan alat penyembelih pada leher hewan. Yang kedelapan, sembelih hewan hingga putus tenggorokan, saluran makanan, dan urat leher. Sekarang ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Kelompok 2 silakan. Apakah boleh menyembelih hewan sampai putus lehernya? Jawabannya adalah tidak. Tidak boleh. Yang harus putus itu adalah 3: urat leher, saluran pernapasan, dan saluran makanan. Sekian praktek penyembelihan hewan secara tradisional dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Anak-anak ibu semuanya, karena semua kelompok sudah mempraktekkan ke depan kelas tata cara penyembelihan hewan, sekarang ibu beri penguatan sedikit. Kita kasih aplaus dulu untuk semua kelompok yang sudah tampil. Anak-anak ibu sudah mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional ke depan kelas. Dari hasil yang telah dipraktekkan, berarti nanti sudah bisa kamu praktekkan di lapangan atau di masyarakat. Sudah bisa? Sudah. Berarti nanti kalau mau menyembelih ayam, kita sudah bisa sendiri. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Siapa anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Nurul silakan. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan ketentuan dan yang tujuannya adalah agar daging sembelihan halal dan sempurna. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nurul. Nah, ibu tambahkan sedikit. Penyembelihan hewan itu harus dilakukan dengan ketentuan Islam. Tujuannya apa? Agar daging yang kita sembelih itu halal dan baik serta sehat untuk kita konsumsi. Kalau daging hewan kita makan tidak halal, apa yang terjadi?
Kemudian yang sudah tuntas, yang nilainya sudah bagus, itu akan ibu kirimkan materi pengayaan WA grupnya. Baiklah